Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 264. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Biasanya ini Ibnu Abbas niku radhiyallahu anhuma. Ini kitabe muni radhiyallahu anhu. Iki waca ngoten. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Ibnu Abbas mengatakan shad laisa bi'azaimi sujud. Surat shad itu bukan termasuk surat yang dianjurkan untuk melakukan sujud. Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya melihat Rasulullah yasjudu, melakukan sujud fiha, di dalam surat Shad. Di maknanya laisa bi'azaimi sujud itu bukan termasuk surat yang dikokohkan, dianjurkan dengan sangat untuk melakukan sujud. Tapi kata Ibnu Abbas, saya pernah melihat Rasulullah itu melakukan sujud. Nah, posisi ayat yang ketika Rasulullah sujud itu yaitu surat Shad ayat 24. Di dalam ayat 24 itu Allah menceritakan tentang keputusan Nabi Daud ketika diminta memutuskan persoalan pada saat ada dua orang yang sedang bersengketa. Nanti ceritakan pada masa Nabi Daud itu ada orang bertengkar rebutan kambing. Di ayat sebelumnya itu diceritakan ada orang yang memanjat tembok benteng istananya Nabi Daud karena geger ada orang kaya punya 99 ekor kambing, terus temannya hanya punya 1 ekor. Nah, yang punya 99 kambing ini ya maksudnya itu mesisan, dimangane hanya punya 1 wis kayaknya aku pisan ae, dianggap 100. Akhirnya terus geger kan, mencari keputusan kepada Nabi Daud. Nah, Nabi Daud memutuskan di dalam surat Shad ayat 24 itu diabadikan oleh Allah. Kata Nabi Daud begini, laqad zalamaka,
bisuali na'jatika ila ni'ajihi. Dan Nabi Daud, kamu dizalimi oleh orang yang kaya itu, bisuali na'jatika, dengan meminta kambingmu ila ni'ajihi, untuk digabung dengan kambingnya, padahal sudah punya 99. Wa inna katsiran minal khulaqa'i la yabghi ba'duhum ala ba'din. Kata Nabi Daud, memang orang bersahabat itu kadang-kadang ada yang mengalahkan nakalan dengan sahabatnya sendiri. Illal ladina amanu wa amilus sholihat, kecuali bersahabat dengan orang yang iman dan beramal soleh. Wa qalilum mahum, kata Nabi Daud, cuma yang begitu itu sedikit. Maka kadang-kadang orang yang sudah kaya itu karakternya terkadang seperti orang yang diceritakan Nabi Daud. Kalau orang miskin, orang melarat, itu punya sedikit sudah bersyukur. Tapi kalau semakin kaya, merasa semakin banyak itu semakin kurang. Jadi sudah punya 99 ekor kambing, ada temannya hanya punya satu saja, diminta. Gampangannya itu nek cara Jawa, wis kon timbangane nanggung duwe wedhus sitok, kena aku pisan. Nah, kata Nabi Daud, itu dolim. Orang yang punya kambing satu dibilang kamu didolimi oleh temanmu yang kaya itu, masa hanya punya satu kambing saja diminta untuk digabung dengan kambing. Dan kata Nabi Daud, biasa begitu itu. Orang berteman dengan orang kaya kadang-kadang ya dinakali dan diperdaya. Wa qalilum mahum. Ini cerita Allah di dalam Al-Quran menceritakan tentang Nabi Daud ketika ngambil kebijakan. Sebagian mufasir ada yang mengatakan itu sindiran. Nabi Daud itu istrinya 99. Kemudian ada komandan pasukannya punya istri cantik, terus ditugaskan luar kota ke daerah yang kira-kira kalau orang masuk wilayah itu ya sulit untuk kembali, karena musuh di perbatasan itu sangat ganas. Setiap pasukan yang dikirim ke sana itu ya hanya pulang nama. Nah, ini ada seorang komandan yang ditugaskan oleh Nabi Daud. Ini sebagian mufasir. Maka Allah bilang wa dhanna Daud. Nabi Daud mengira annama fatannahu, bahwa ketika ada orang minta kebijakan keputusan itu, Nabi Daud merasa itu ujian dari saya. Fastaghfara rabbahu, kemudian dia minta ampun kepada Tuhannya. Wa kharra raki'an wa anab, kemudian Nabi Daud rukuk. Kharra raki'an itu jungkel, rukuk. Tapi ada mufasir yang mengartikan kharra raki'an itu maknanya sujud. Wa anab, kemudian Nabi Daud bertaubat. Nah, oleh ulama-ulama ahli sunnah, tafsir model begitu itu dianggap tidak etis. Enggak mungkin Nabi terus memperdaya umatnya
gara-gara kepingin menikahi istrinya terus ditugasi dengan tugas yang berat. Itu kata Mufassir Ahlus Sunnah wal Jamaah menceritakan begitu itu su'ul adab. Tapi ada tafsir yang menceritakan begitu, dihubung-hubungkan. Ceritanya panjang. Kalau baca termasuk di tafsir Ibnu Katsir itu juga dijelaskan latar belakang kenapa Nabi Daud merintahkan komandannya untuk berangkat ke medan perang. Nah itu ada yang bilang ya usianya Nabi Daud. Nah, ditegur oleh Allah. Maka kemudian Nabi Daud kharrara an wa ana. Nah, ketika Rasulullah membaca ayat ini tentang cerita Nabi Daud, kemudian Nabi Daud fastaghfara rabbahu wa kharrara wa ana, itu kemudian Rasulullah sujud. Ada yang mengartikan sujud itu karena mengikuti Nabi Daud dalam rangka mensyukuri Allah. Ada yang mengatakan sujudnya Nabi Daud itu adalah anabah, taubat, karena merasa di dalam hati kecilnya bertaubat kepada Allah. Tapi Rasulullah roka'a syakiron lillahi. Kalau kharra raki'a wa anab, Rasulullah kharra raki'an syakiron, bersyukur kepada Allah. Nah, maka hadis ini menjadi perdebatan dalam hal ketika orang membaca surat Shad masuk pada ayat ke-24 itu sebaiknya sujud tilawah apa tidak. Ada yang mengatakan ya tidak usah, karena di hadis lain diceritakan Rasulullah ketika pernah sujud tilawat pada saat sholat yang disaksikan oleh Ibnu Abbas. Itu ada yang bilang sujudnya Rasul itu satu ketika Rasulullah membaca ayat ini di atas mimbar. Di atas mimbar kemudian baca ayat ini terus turun dari mimbar, nah, kemudian sujud. Nah, para sahabat kemudian mengikuti, sehingga hadis itu digabungkan. Berarti ya bukan sunnah muakkad ketika di dalam sholat, tapi dilakukan juga tidak apa-apa berdasarkan hadis Ibnu Abbas ini, tidak juga tidak apa-apa. Tapi di luar sholat yang namanya sujud tilawah itu tetap dianjurkan. Dan bukan sujud syukur, sujud tilawah. Karena sujud syukur itu tidak ada yang dilaksanakan di dalam sholat. Jadi ketika membaca ayat waktu sholat itu namanya sujud tilawah. Di luar sholat itu ada namanya sujud syukur, tapi sujud tilawah juga ada yang di luar sholat. Misalnya kita ngaji tadarus bersama, terus ada surat yang menceritakan tentang sujud, kemudian kita disunahkan sujud. Tapi tradisinya kita itu gak sujud, hanya membaca tasbih. Sehingga kalau tadarus Ramadan itu ada surat yang ada ayat sajdahnya, misalnya Iqra ya, surat Al-Alaq, fasjud waqtarib, terus tidak sujud tapi baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu gantinya sujud tilawah. Tapi aslinya itu ya dianjurkan sujud. Ketika membaca sajdah itu sujud, dan prakteknya sujud itu takbir dulu, Allahu Akbar, terus sujud.
walaupun dalam posisi duduk. Maka Imam Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, itu justru punya pendapat kalau di dalam sholat itu tidak usah melakukan sujud kecuali yang ada contohnya praktek dari Rasulullah. Di hadis kemarin, di antaranya yang dianjurkan itu kan ada surat An-Najm, ada surat Al-Alaq, terus Alif Lam Mim Tanzil atau surat As-Sajdah. Itu yang ada praktek dari Rasulullah. Kata Imam Hambali, kalau prakteknya Rasulullah tidak ada, itu justru dianggap membatalkan sholat. Gak usah gawe-gawe istilahnya. Ya, termasuk surat Shad ini. Surat Shad ini Imam Syafi'i juga tidak menganjurkan. Yang dianjurkan di surat-surat yang memang ada penjelasan atau contoh praktek dari Rasulullah.